Yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara webinar malam ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan selanjutnya dari Al-Quran, Rizky Dian Sahara. Kepadanya saya Afwan, Kak Rizky-nya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rizky Dian Syahara. Alhamdulillah, semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan syafaatnya dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ajaran selanjutnya yaitu sambutan, yang mana insya Allah akan disampaikan oleh Ketua. Cek suara saya terdengar dengan jelas. Jelas. Oh, oke. Baik, alhamdulillah. Takutnya ini putus-putus, soalnya sini kadang sinyalnya ngedon, apalagi lagi hujan gini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dadang Romansyah, SEAK SASMM, yang saya banggakan panitia begitu dengan jajaran dari Sharia Accounting Family, lalu yang terhormat juga para peserta acara bedah PSAK 112 atau PSAK tentang akuntansi wakaf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana telah memberikan kita kenikmatan gitu. Salah satunya yaitu nikmat belajar. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama dosen yang sangat hebat kita. Perlu teman-teman ketahui, beliau merupakan seorang trainer PSAK Syariah IAI Pusat itu. Jadi insya Allah gitu ya, ilmunya akan sangat-sangat jelas gitu ketika beliau menyampaikan, dan insya Allah gitu, semoga teman-teman juga dapat dengan mudah memahaminya. Tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sambutan dari saya tidak akan terlalu panjang lebar. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia yang telah menyelenggarakan, begitu dengan Pak Dadang Romansyah selaku pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengisi materi terkait bedah PSAK di acara kali ini gitu. Insya Allah semoga acara kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan semoga teman-teman semua para peserta begitu pun panitia dapat mengambil ilmu gitu, dapat mengaplikasikan cara prakteknya mungkin, karena insya Allah sekarang itu lebih ke prakteknya gitu terkait PSAK akuntansi wakaf gitu. Dan semoga setelah diadakannya bedah PSAK ini, teman-teman ketika nanti terjun ke dunia kerja gitu dapat mengaplikasikannya. Itu mungkin sambutan dari saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan atau ada yang kata-kata yang kurang enak gitu. Mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Abdul Salam yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu masuki acara inti, pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu secara langsung oleh Kak Irfan Akmaluddin selaku moderator pada malam ini. Kepadanya saya persilakan. Cek, apakah Kak Irfan sudah gabung? Cek, masuk. Alhamdulillah masuk, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja serta syukur kita kepada kehadirat Allah SWT, yang mana dengan kenikmatannya kita masih diberikan kesehatan walafiat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu. Salawat berserta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabiyana wa Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai moderator untuk memandu dari awal acara sampai berakhirnya acara malam hari ini. Sedikit membahas materi yang kemarin. Penerapan ketentuan Undang-Undang Wakaf dan peraturan di bawahnya telah memunculkan sejumlah isu akuntansi yang bersifat mendasar, khususnya bagi laporan keuangan nazir yang tidak dapat diselesaikan dengan peraturan SHK yang ada, terutama PSAK Syariah. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Dadang Romansyah.
Bapak Dadang Romansyah sudah ada di Zoom. Insyaallah. Baik. Kepada Bapak Dadang, waktu dan layar kami persilahkan. Kan suara saya bisa diterima dengan baik, kan? Bisa Pak, sudah masuk. Sangat alihkan karena lagi di jalan ya, khawatir sinyalnya kurang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Raifat yang sebagai moderator dan Hanifah acara serta teman-teman serta diskusi ya malam ini. Nanti akan bergabung mungkin yang akan memberikan materi simulasinya itu Pak Jatmiko ya, alumni CMI, staf di kajian syariah, dan nanti akan di-share juga bahan Excel-nya ya, kemudian saya mungkin mengawali dulu sedikit ya. Ya udah bisa izin saja. Oke. Jadi pada saat kita 2021 ini ya, dan PSAK 112 ini diberlakukan ya, maka ini perbedaannya dengan pesaka-pesaka yang lain ya, bahwa 112 ini tidak berlaku atau istilahnya retrospektif ya, jadi berlaku ke belakang gitu, tapi ini tidak, berlakunya prospektif ke depan. Maka seolah-olah ya, kalau ada nazir wakaf yang mau menyusun laporan keuangan, baik yang sudah punya maupun yang belum ya, ini efektif berlakunya 1 Januari 2021 ya, ditetapkan kemarin 2018. Nah, maka nazir-nazir yang mengelola aset wakaf, baik aset bergerak maupun tidak bergerak ya, itu sudah diwajibkan menggunakan standar dalam penyusunan laporan keuangannya. Ya. Nah, apa konsekuensinya? Ya, kalau satu lembaga nazir wakaf misalnya tahun 2010 gitu ya, atau 2015 dia menerima aset wakaf dalam bentuk tanah misalnya, kemudian di berita acara atau akta ikrar wakafnya itu senilai 100.000 misalnya pada data tahun 2010 per meter ya, dia menerima 1.000 meter misalnya itu, maka nilai yang tertera di akta ikrar wakafnya itu 1.000 kali 100.000 ya, kira-kira nanti mungkin kurang lebih 100 juta ya. Itu yang kita kenal adalah ya historis atau nilai historical cost-nya gitu ya. Aset wakaf kita punya nilai 100 juta. Oke. Ini baik yang sudah punya laporan maupun yang belum. Nah, kemudian di tahun 2021 ya, nazir ini sudah mulai menerapkan kebijakan yang sesuai dengan PSAK 118.
Ini cara pengaplikasiannya dulu ya. Nanti Pak Lukman juga sedang membuat sistem. Nanti malam ini biar nyambung nih ya. Malam ini yang akan mengisi Pak Lukman, nanti Pak Miko. Saya minta bantuan antum juga. Pak Mikonya belum masuk belum? Ya. Sudah, Nah, sudah. jadi udah ya. Oke, sip. Saya prolog dulu ya. Pada saat 2010 dia memperoleh aset wakaf senilai 100 juta gitu ya di neraca dia. Nah, kemudian kira-kira Najir membuat laporan neraca awal di 2021 atau satu awal asetnya ya. Apakah 100 juta ya senilai harga perolehan tadi atau nilai yang sekarang. Begitu juga kalau ada bangunan di atasnya, ya tentu dia bangun misalnya harga perolehan tanahnya 2010, dibangun 2015, menghabiskan dana untuk membangun tersebut misalnya senilai 500 juta, ya sehingga nilai tanah dan bangunannya jadi 600. Maka konsekuensinya adalah dia kan harus ngitung penyusutan ya. 500 dibagi umur ekonomis misalnya 20 tahun, nah, nilainya sekarang nah, itu tidak melakukan seperti itu. Contoh kan saya sudah dibantu Pak. Ini ada data untuk mendampingi transportasi pesan. Nah, semua gedung dan bank ini yang kuning ini adalah satu wakaf. Nah, jadi yang diminta oleh IAI, saya hanya mencantumkan nilai wajar per 1 Januari 2021. Kita tidak menelusur historical cost-nya. Kalaupun nanti dalam yang ada harga perolehan dan tanggal perolehan gitu ya, untuk menilai harga saat ini, karena tidak menemukan harga referensinya, ya, nah, maka kita seolah-olah aset wakaf ini diperoleh tahun 2021 ini. Nah, ini yang disajikan dalam bentuk neraca awal ya. Daftar ini yang saya buat, gitu ya. Saya minta dibantu Pak Lukman, dibuatkan penyusutan untuk karena aset wakafnya ini hanya yang aset tanah aja, ya, bangunan. Maka ini yang kita buat masukin ke nilai bangunan atau gedung gitu sekarang, dan kita keluarkan dari laporan keuangan yayasan itu di Najir Wakaf. Nah, jadi pada saat kita menyusun laporan keuangan yang najirnya sudah berjalan gitu ya, maka kita melakukan inventarisasi dalam bentuk daftar aset wakafnya ya. Jadi tidak harus membuat penyusutannya sekarang, menyajikan penyusutannya, tapi langsung menyajikan nilai wajar aset sekarang. Nah, dari sinilah kita akan masukin nanti umur ekonomisnya ya, nilai wajar sekarang telah masuklah penyusutan. Nah, ini yang kemarin masuk ke paragraf bahwa aset wakaf amil berkewajiban yang untuk wakaf aset ya menjaga nilai umur ekonomis normal. Jadi suatu saat untuk selain tanah dan bangunan, aset wakaf ini akan habis gitu ya, kecuali dia juga direinvestasi atau ada nilai pemulihan dari hasil wakaf yang dia peroleh. Nah, kira-kira dari situ kita akan melakukan jurnal ya transaksi pencatatan per tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi semua aset wakaf yang ada sebelumnya itu kita masukin ke saldo awal. Kira-kira gambarannya begitu ya untuk masuk ke 112 ini secara praktek. Nah, kalau sudah punya list aset, nah ini kalau bisa, kalau wakaf uang, kita ada sertifikat wakafnya, ya, ini apa namanya, sertifikat wakaf uangnya gitu ya. Kalau
Kalau tanah ada sertifikat wakafnya dan dokumen-dokumen berita acara wakaf termasuk akta ikrar wakaf. Nah, dari sini juga kita pilah-pilah ya, apakah legalnya udah masuk atau belum. Kalau belum masuk cukup di CLK-nya saja dicatatkan. Tapi yang secara fisik dikuasai oleh masjidnya, secara aspek legal dimiliki oleh nadir, itulah yang dicatatkan di laporan keuangan masjid wakaf. Itu sebagai pengantar. Silakan Pak Jatmiko apa namanya untuk memberikan gambaran, mungkin tidak harus detail karena ini sifatnya pendalaman dari PSK saja. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, dan nanti mungkin saya di KJA ingin men-screening ya teman-teman yang punya kemampuan bagus. Kita akan libatkan di dalam beberapa proyek ya, terutama proyek non-profit dulu ya. Salah satunya di Tangsel saya akan punya kebijakan mendampingi penyusunan laporan keuangan masjid ya, kerjasama dengan Basnas. Mudah-mudahan dikasih minimal uang transportnya lah operasional. Silakan Pak Miko lanjut, saya nyimak karena masih di tol layang Cikampek ini. Silakan. Pak Miko juga baru mendarat dari Palu tadi pagi ya Pak Miko. Ya, maaf. Baik, izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miko, perkenalan dulu Pak Miko. Tadi sebelum ngasih sip. Sama bahan kalau ada yang nanti perlu bisa nanti silakan ngomongin, nggak usah sekarang. Bentar, Ustaz. Baik, kalau pengenalan singkat, saya alumni 2000 angkatan 2011, jadi masuk 2011, lulus 2015. Alhamdulillah agak telat dikit. Semester 8 atau 9 saya lupa juga tuh. Kemudian sebelumnya pernah bekerja di PT Otomas Multifinance, itu beliau Pak Dadang sebagai DPS, saya juga saya di sana. Kemudian juga di PT Wanamas Multifinance. Terakhir karena kedua PT tersebut bangkrut, akhirnya direkrut Pak Dadang untuk lebih aktif di bidang audit dan konsultasi laporan keuangan gitu, konsultan keuangan. Baik, itu singkatnya. Kalau satu sudah menikah, baru istri satu ya, anak satu. Kemudian itu singkatnya. Langsung saya pengen membahas sedikit tentang mungkin Pak Dadang kemarin sudah secara ini ya, secara akuntansinya paragraf PSK-nya begitu. Saya ingin memulai dari simulasi laporan keuangan yang ada di PSK 101-nya. Jadi penyajian laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan wakaf itu terdiri dari 5 komponen ya, hampir sama dengan laporan keuangan umum pada entitas syariah pada umumnya. Tapi suara saya jelas ya? Jelas Kak. Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Pertama laporan posisi keuangan sama ya, atau neraca kalau bahasa di kuliahnya. Kemudian, nah ini yang agak beda adalah laporan rincian aset wakaf. Nah mungkin kalau bisa dibilang kalau di zakat itu adanya adalah laporan perubahan aset kelolaan. Kalau di bank itu mungkin atau PT gitu ya, itu lebih ke laporan perubahan equity gitu ya. Karena memang laporan rincian aset wakaf ini itu lebih menjelaskan si aset wakafnya. Kalau laporan perubahan equity itu kan menjelaskan tentang penambahan atau pengurangan modal gitu ya. Nah ini dia menjelaskan tentang adanya kenaikan atau penurunan tentang aset wakaf. Ketiga itu laporan aktivitas, itu lebih pembandingnya adalah laba rugi. Kalau di laporan zakat itu LPD ya, laporan perubahan dana yang itu ada zakat, infak, sedekah, dan amil ya. Kalau di sini dia namanya laporan aktivitas. Cuma memang yang membedakan adalah kalau zakat itu di PSK itu diatur harus menyajikan di neracanya itu adalah saldonya itu masing-masing disajikan ada 3 masing-masing, yaitu zakat, infak, sedekah, dan amil. Tapi kalau di wakaf itu dia disajikan hanya sebagai aset neto.
Cuma memang nanti di simulasi di kita ya, hasil diskusi antara saya dengan Pak Dadang, kalau kita sajikan tetap terpisah, yaitu terpisah antara wakaf itu sendiri dengan hasil pengelolaannya. Jadi kalau di lembaga zakat itu dipisah antara zakat, infak sedekah, dan amil. Nah, di sini kita memisahkan antara si wakafnya atau pokok wakaf atau wakaf permanennya dengan hasil pengelolaannya, itu kita pisahkan. Kemudian untuk nazir ya, nazir itu mungkin itu adalah setara amil gitu ya, kalau di lembaga zakat itu disajikan sebagai titipan. Karena memang kemarin Pak Dadang sudah jelaskan mungkin ya, itu terkait tentang entiti pelaporan di PSAK wakaf itu sendiri, sehingga seharusnya memang terpisah antara nazir dengan laporan si aset wakaf itu sendiri. Nah, ini gambaran singkat yang ada di ini ya, penyajian laporan wakaf di PSAK 101-nya. Ini kalau aset biasa ya, aset itu biasa. Kemudian aset tidak lancar. Nah, kalau yang membedakan adalah di sini di liabilitas. Liabilitas itu ada akun itu ya, akun itu wakaf temporer jangka pendek dan wakaf temporer jangka panjang. Nah, ini yang kemarin Pak Dadang jelaskan adalah tapi di PSAK itu baru diatur tentang wakaf temporer uang, Pak Ustadz ya. Itu jadi kalau kita ada semacam wakaf uang, tapi dibatasi dengan periode tertentu. Jadi tidak wakaf kemudian sepenuhnya menjadi wakaf, tapi dibatasi dengan periode tertentu. Nah, itu dipisahkan nanti dengan jangka waktunya. Kalau di bawah 1 tahun, sampai 1 tahun berarti dia jangka pendek, tapi kalau sudah di atas 1 tahun maka dia masuk ke wakaf temporer jangka panjang. Nah, itu tidak masuk ke laporan aktivitas, tapi hanya sebagai titipan. Nanti yang masuk sebagai aktivitas ke laporan aktivitas adalah hasil pengelolaannya. Misal nanti ada yang wakaf gitu ya, 1 miliar gitu ya, diwakafkan sebagai wakaf temporer, katakanlah 1 tahun. Nah, 1 tahun itu nanti oleh nazir ditaruh gitu ya di bank sebagai deposito, kemudian nanti 1 miliar tersebut tidak masuk ke laporan aktivitas sebagai penerimaan, tetapi dia sebagai titipan, atau di sini wakaf temporer jangka pendek karena 1 tahun ya. Tapi kalau udah di atas 1 tahun maka dia wakaf temporer jangka panjang. Nah, nanti hasil pengelolaannya atau hasil deposito tadi itu baru masuk nanti ke namanya di sini disebutnya adalah ini. Nah, di sini ada namanya bagi hasil ya. Di sini ada header-nya, itu ada judul laporan adalah pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, yang itu di sininya adalah ada salah satunya bagi hasil, dividen, keuntungan neto pelepasan investasi, kenaikan atau penurunan nilai investasi. Nah, di sini ada yang namanya beban pengelolaan dan pengembangan. Nah, ini yang agak unik di wakaf itu adalah beban pengelolaan dan pengembangan itu sebagai kontrakun. Kemudian juga ada bagian nazir atas hasil pengelolaan wakaf itu sebagai kontrakun juga. Jadi nanti akan muncul jumlah penghasilan itu sudah neto. Jadi sudah dikurangi hak nazir, sudah dikurangi dengan beban pengelolaan dan pengembangan. Artinya yang dimaksud dengan jumlah penghasilan di sini adalah netnya. Jadi sudah dikurangi dengan beban, sudah dikurangi dengan hak-hak nazirnya. Hak nazir itu dibatasi itu oleh per BWI ya, nomor 1 2020, maksimal itu 10%. Di PSAK itu tidak diatur, hanya diatur kalau hak nazir itu dari hasil pengelolaan. Tapi untuk besaran berapa persentasenya itu tidak diatur di PSAK, tapi itu ada aturannya di per BWI ya, Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 2020. Nanti dibatasi di sana. Kemudian diatur di per BWI Niko. Yep. Kalau yang beban pengolahan dan pengembangan ini direct cost-nya ya yang terkait dengan pengelolaan aset wakaf tertentu, bukan termasuk beban-beban operasional nazirnya ya. Tepat Zat. Contoh mungkin kalau bagi hasil deposito, bebannya itu ada pajak ya, ada pajak bagi hasil deposito gitu ya.
dan admin mungkin kadang-kadang ya. Ya, betul. Minimalnya ya. Termasuk kalau ada di sini ada bentuk saham nanti ya, deposit itu saham, kan ada dividen nanti kan ada pajaknya. Nah itu kira-kira salah satu yang beban pengelolaan dan pengembangan itu tadi bukan operasional nazir, tetapi lebih ke beban langsung atau terkait dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf itu sendiri. Jadi sekali lagi bukan dari beban operasional nazir gitu ya, bukan biaya promosi gitu ya, bukan biaya gaji di sana, bukan. Nah, tadi kita agak kembali ke atas. Jadi saya pengen bahas ini dulu yang ada di penyajian di 101-nya, P101. Nanti baru kita coba lihat simulasi dengan angka-angka yang sudah kita sajikan. Supaya kita melihat setelah kita coba pakai begitu ya, simulasinya hasilnya seperti apa begitu. Nah, itu tadi neraca. Jadi neraca itu selain liabilitas tadi aset neto ya. Di sini ada aset neto. Nah, aset neto ini hanya aset neto aja. Kalau mungkin kalau di perusahaan atau bank gitu ya, itu kan ada equity kan juga ada ininya, ada turunannya ya, ada modal dasar, ada laba ditahan, laba tahun berjalan. Ini hanya stok aset neto ini yang ada di penyajian 101. Kemudian tentang laporan rincian aset wakaf. Nah, ini kira-kira formatnya seperti ini. Jadi di sini ada pertama sebelah kiri posnya itu adalah pos-pos aset wakaf yang ini benar-benar yang ada di sini itu adalah aset wakaf. Artinya gini, ketika nanti laporan di neracanya ini katakanlah di sini ada jumlah asetnya itu ada 50 miliar begitu ya, kita katakanlah. Tapi 50 miliar itu kan tidak semuanya katakanlah contoh tidak semuanya wakaf. Kenapa seperti itu? Contoh katakanlah di aset neto itu ada hanyalah 40 miliar. Nah, bisa jadi 10 miliarnya itu adalah ada dana nazir di sana. Kemudian ada dana-dana lain yang bercampur. Jadi yang dimaksud kalau saya mungkin memahaminya adalah yang dimaksud di laporan rincian aset wakaf itu angkanya samanya dengan aset neto di sini. Aset neto wakaf permanen. Jadi bukan harus sama dengan jumlah aset. Bukan. Jadi harus sama dia dengan aset neto wakaf permanennya. Nah, di sini dijelaskan pos-posnya ya, pos-pos aset. Nanti ada piutang, nah ini ada. Nah, ini yang agak rancu juga nih, saya nggak tahu juga nih. Piutang itu kenapa dia ada, apakah nanti di wakaf itu ada bentuknya piutang gitu ya. Jadi ada orang mungkin punya piutang diwakafin, ini saya nggak tahu juga. Atau mungkin dana wakaf digunakan untuk piutang gitu ya. Nah, ini agak rancu kalau misalkan aset wakaf ada piutang. Tapi di sini ada surat berharga, logam mulia. Nah, ini jadi ini aset semuanya. Aset semuanya. Kemudian di sini ke kanan itu ada wakif. Nah, ini dia berbicara tentang sumbernya. Dana wakaf itu sumbernya dari mana saja. Pertama adalah wakif. Tadi ya, lebih ke wakaf permanen. Kemudian ada hasil pengelolaan dan pengembangan. Nah, yang dimaksud dengan hasil pengelolaan dan pengembangan, hasil diskusi kemarin ya dengan Pak Dadang dan memang agak panjang tentang ini. Yang dimaksud dengan aset wakaf yang bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan itu adalah ketika dana wakaf menghasilkan, contohkanlah ada tadi ya 1 miliar menghasilkan katakanlah 10 juta. Nah, dari hasil 10 juta tadi itu ada yang namanya istilahnya di lapangan itu kalau saya baca ini ya dasar keputusan di PSK-nya itu adalah itu direinvestasi namanya, direinvestasi. Nah, reinvestasi itu yang dimaksud dengan reinvestasi itu adalah dia menambah pokok wakaf. Dia menambah pokok wakaf. Nah, itu yang dimaksud dengan bukan hasil dari awal yang 10 jutanya ya, begitu ya. Nah, betul Ustaz. Nah, itu yang dimaksud dengan aset wakaf bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan. Jadi bukan yang 10 jutanya, tapi dari 10 juta itu berapa yang nanti direinvestasi
menambah ke pokok wakaf. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu memang tidak diatur besarannya karena memang di PBW itu hanya mengatur dua hal. Pertama adalah hak nazir itu maksimal 10%, kemudian mauquf naleh itu minimal 50%. Minimal 50%. Jadi yang diatur itu 60%. Nah, sehingga untuk 40%, katakanlah tadi dari 10 juta itu yang masih bebas akan digunakan katakanlah untuk mauquf alaihkah, katakan tadi untuk reinvestasikah, atau untuk cadangan resiko pengelolaan gitu ya. Kemudian bisa jadi apa ya di luar itu, kayaknya ada lagi sih Mas, saya agak lupa. Nah, kira-kira pos itu yang 40% tadi yang belum diatur. Bisa buat reinvestasi atau buat untuk tadi cadangan resiko pengelolaan. Atau katakanlah 90% full untuk mauquf alaih, itu tidak ada masalah. Nah, kira-kira itu untuk rincian aset wakaf. Kemudian ini tentang laporan aktivitas. Laporan aktivitas di penyajian PSAK 101 itu nanti dia ada pertama adalah penerimaan wakaf, yang kedua adalah dampak pengukuran ulang aset wakaf, yang ketiga adalah pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, yang keempat adalah beban. Nah, beban yang mungkin ini juga kurang tepat kalau istilah beban kali ya. Ini lebih ke penyaluran sebenarnya. Penyaluran hasil pengelolaan wakaf. Penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf. Jadi beban itu kan istilahnya nanti agak bias kalau misalkan terkait beban-beban nazir gitu ya, gaji, operasional, pemasaran segala macam. Nah, itu di sini lebih ke penyaluran tadi ya. Yang pertama tentang penghasilan penerimaan wakaf tadi, dia lebih ke pokok wakaf ya, wakaf permanen tadi. Kemudian dampak mukanya itu nanti kalau misalkan ada penilaian ulang atas aset wakaf gitu ya. Misalkan biasanya kalau yang naik itu tanah. Kemudian kalau pengelolaan dan pengembangan tadi sempat dibahas itu adalah adanya penambahan nilai ya dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf. Itu bentuknya nanti bisa banyak kalau misalkan dia tidak masuk ke kategori 3 ini gitu ya, atau 4 ini, jadi bisa lebih saya rasa itu. Kemarin kasusnya itu agak banyak tuh kalau untuk penghasilan ini. Kemudian kalau beban atau penyaluran ini memang diatur di, saya sempat baca itu di undang-undang, memang dia untuk ibadah, pendidikan, kesehatan, fakir miskin, ekonomi umum, dan kesejahteraan umum lain. Nah, jadi memang ini sama persis dengan yang ada di undang-undang penyaluran. Tapi tidak harus asnaf zakat ya. Betul, Zat. Nah, nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan ya. Mungkin lebih enak juga kalau diskusi di tengah perjalanan gitu ya. Ya, mungkin boleh. Ya. Nanti Ya. apa namanya? Resign ya kalau ada yang bertanya, atau di chat juga bisa, silakan di chat. Nah, sekarang ini apa nih? Nah, ini Desi Fitriani ya, mau bertanya nggak? Iya, Kak, mau tanya yang tadi, yang sebelumnya kan yang terkait dengan laporan sebelumnya ya, yang tentang rincian aset. Nah, kan tadi rincian aset itu salah satunya kan ada logam mulia juga. Nah, logam mulia kan juga setiap ininya pasti kan juga nilainya berubah kan, ada perubahan gitu setiap bulannya atau setiap mau periode pasti dihitung ulang lagi. Yep. Nah, terus habis itu kan nanti pasti bakalan berpengaruh sama nilai berikutnya kan. Nah, tadi Kakak juga ngejelasin di bawahnya itu, berarti kalau misalnya seandainya logam mulia itu kan diukur berdasarkan dari nilai jualnya gitu kan, nilai tengahnya itu. Nah, kan berarti berpengaruh sama tadi ya, di bawah ya, di laporan aktivitas atau ya, gimana? Betul. Betul. Saya jawab ya.
Iya. Jadi benar itu masuk nanti Pak Dadang bisa ini ya koreksi kalau saya salah jawab. Nanti dia masuk ke dampak pengukuran ulang aset wakaf. Dia kan nanti dia ada ini ya, ada update-nya kan untuk harga logam mulia rata-rata memang naik gitu ya. Nanti dia selisih itu nanti dia masuk ke dampak pengukuran ulang aset wakaf. Maka di sini dia ada pos logam mulia. Nah, ini hampir sama persis antara yang ada di penerimaan wakaf dengan yang ada di dampak pengukuran ulang aset wakaf. Nah, yang penerimaan wakaf itu di periode berjalan atau total dari yang sebelum-sebelumnya diakumulasi? Dampak pengukuran ulang asetnya ya, aset wakafnya ya. Iya, kan ada yang atasnya kan penerimaan tuh. Yep. Nah, yang penerimaan itu berarti dia penerimaan periode berjalan. Ya, tepat. Dampak pengukuran ulang aset itu yang paling ini adalah di akhir periode. Karena kalau misalkan tengah jalan nggak mungkin. Jadi dia harus per periode per akhir periode ya. Misalkan gini, per 31 Desember 2021 nanti. Kecuali kalau misalkan memang pengen bulanan, berarti per akhir bulan. Jadi nanti ambil harga itu dia per periodenya, akhir periode. Jadi antara 30 atau 31 akhir bulan, atau kalau memang tidak ada laporan rutin bulanan ya akhir tahun. Gitu. Tidak mungkin setiap hari itu nanti repot juga anak akuntingnya ya kalau setiap hari nanti berubah-berubah gitu ya. Nah kira-kira itu nanti pertama gini, kan kita melakukan penerimaan dulu ya, penerimaan dulu logam mulia. Logam mulia antara periode berjalan itu kan terus jalan tuh. Nanti ketika periode 31 Januari itu ada berapa logam mulia itu yang dinilai nanti. Nah di Februari kan ada nambah lagi. Nah nanti sampai Februari itu keseluruhan lagi tuh yang diterima dari Januari, yang diterima dari Februari, nanti diukur ulang tuh nanti sesuai dengan harga pasar waktu itu gitu kan, waktu 28 Februari. Nah itu pertama terkait angka yang nanti berpengaruh di laporan aktivitas. Yang kedua ya tadi ini belum sempat dibahas nih. Yang dimaksud di sini wakif di sini itu isinya dua. Yaitu kalau di aktivitas dua, yaitu menjelaskan tentang penerimaan wakaf permanen ditambah dengan dampak pengukuran ulang aset wakaf. Penerimaan pokok wakafnya, Pak Miko ya. Ya. Pertama pokok wakafnya ya. Yang pertama. Karena memang ketika ada penambahan nilai wakaf, Pak itu Miko ini kalau ya. Ya, Zat? Pak Miko, halo. Yep. Kalau nggak salah nih sempat ada pembahasan antara IAI dengan BWI waktu menyusun pedoman akuntansi wakaf versi BWI-nya ya. Yep. Jadi karena IAI menyarankan rujukan referensi utama akuntansi najir itu bangunannya ke etap, ya tidak ke PSAK besar. Maka sebenarnya ini harusnya di drop dampak pengukuran ulang itu tidak berlaku di etap. Iya, ya. Betul. Jadi gini teknisnya, yang masuk di situ adalah kalau ada orang berwakaf dalam bentuk logam mulia, yaitu berarti kan harga waktu diterima. Nah, kemudian yang kedua ada kemungkinan wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk logam mulia, gitu ya. Nah, bentuknya berarti investasi. Nah, kalau yang pertama ada nazir menerima wakaf dalam bentuk logam mulia, gitu ya. Nah tentu ini konteksnya untuk kalau dia wakaf produktif gitu ya, harus dieksekusi dijual, tidak hanya sekedar pengukuran nilai. Karena kalau pengukuran nilai tidak ada yang bisa dibagi ke mauquf alaih manfaatnya ya. Gitu. Jadi dia harus eksekusi. Beli waktu menerima wakaf misalnya 800.000 per gramnya, ya kalau batangan, waktu dijual 1 juta. Nah atas selisih itulah sebenarnya harusnya di drop ini yang dampak pengukuran sesi ulang ya. Tapi memang pure yang dianut di etap itu hasil yang betul-betul real diperoleh, seperti sewa tanah gitu ya, seperti deposito gitu ya. Nah ini memang pembicaraan terakhir di penerimaan wakaf Pak BWI itu
dengan mengacu ke etap, maka nilainya tidak lagi berdasarkan nilai wajar atau diukur ulang ya, sehingga menambah nilai gitu. Kecuali yang mungkin dalam bentuk tanah ya, itu boleh masuknya lewat penerimaan dulu, tapi kan masuk lagi ke aset netonya, tidak untuk disalurkan. Karena kalau kenaikan logam mulia tidak ada yang bisa dimanfaatin ininya oleh Mokuk Aleh. Jadi lanjut Amigo. Yep. Berarti juga begitu sama kayak surat berharga juga ya Pak? Ya kan surat berharga kan dia nggak, maksudnya wakaf itu kan harus diterima manfaatnya itu ke orang halayak banyak. Nah kalau surat berharga berarti juga kasusnya sama kayak logam mulia juga ya, jadi harus dijual juga gitu. Ini juga ada dua ya. Ada orang berwakaf saham sekarang ini. Nah, berarti yang tercatat di penerimaannya adalah pertama pokok sahamnya, ya. Yang kedua, waktu saham itu menghasilkan dividen. Ya, ini akan masuk di penerimaan hasil. Atau yang pola kedua, wakaf produktif dibeliin saham, diinvestasikan. Nah, kalau ini harus sahamnya ditransaksikan, bukan selisih nilai perolehan dibanding harga pasar pertanggal jatuh tempo laporan keuangan. Ya. Nanti begitu ininya. Karena kalau wakaf saham kan harus ada manfaat yang diterima, yaitu dalam bentuk dividen atau tergantung. Kalau wakaf saham, pokoknya saham sebagai pokok wakaf, maka kan tidak boleh dijual ya. Nanti dia akan memperoleh manfaat dalam bentuk dividen hasilnya, itu hasil wakafnya. Tapi kalau wakaf produktif dibeliin saham, diinvestasikan, dia waktu dijual dapat selisih, itu keuntungan sahamnya, itu masuk ke hasil pengembangan. Kira-kira gitu. Iya, ya, baik Pak, paham Pak. Ya, terima kasih Pak Dedang. Yep. Makanya di hasil plan itu ada namanya keuntungan neto pelepasan investasi. Itu kan pas jual ini ya, katakan saham tadi, investasi tadi. Tadi terkait dampak penurunan itu memang kalau ngacup ke etap itu memang dia tidak mengakomodir untuk adanya revaluasi atau pengukuran ulang. Jadi dia itu merevaluasi itu diatur itu adalah ketika ada kenaikan itu tidak boleh diakui, tapi ketika ada penurunan boleh diakui. Itu kalau di etap. Tapi kalau di PSAK besar itu memang revaluasi itu biasanya untuk perusahaan yang umum lah, perusahaan umum gitu. Karena nanti ketika itu dia bukan masuk ke laporan laba rugi, tapi juga langsung namanya ini ya, apa namanya, laporan komprehensif lain nanti. Jadi dia nggak masuk dulu ke laba rugi, tapi langsung ke equity nanti. Sebagai penambah equity, cuman komprehensif nanti masuknya. Kalau dia di perusahaan umum. Nah, sehingga memang agak... Di neraca ya. Ya, betul, Zat. Memang maka jadi agak rancu memang kalau itu diterapkan di wakaf gitu. Kira-kira begitu. Nah, memang ini yang kalau istilah Pak Dadang, wakaf itu bisa jadi memang akan direvisi, nggak akan lama gitu ya bertahan ini yang sekarang gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, tapi kalau untuk yang pedoman dari BW itu kayaknya belum keluar Zat ya. Belum, rasanya yang buatnya Pak Buhari sendirian. Nah, ini saya agak penasaran tentang pedoman akuntansi wakaf, terjemahan PSAK 112 lah kira-kira oleh BWI. Nah, tapi karena memang belum keluar ya mau nggak mau kita ini aja apa namanya ijtihad masing-masing aja gitu Ustaz Dadang ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi bertanya, kita lanjut ke ini ya, ke simulasi ketika kita katakanlah melakukan jurnal-jurnal. Saya mulai dari mana ya? Bentar. Anifa, maaf waktunya sampai jam berapa? Saya mungkin sampai jam 9 Sat ya. 9 aja ya. Sorry, ini apa? Bawa acaranya lupa saya. Moderator. Pak moderator. Saya mungkin sampai jam 9 Sat ya. Kalau ini kayaknya. Cukup lah. Cukup sampai jam 9 Sat ya.
Ada jadwal nih, jadwal olahraga malam. Bulu tangkis nih. Oke, pertama ini hasil laporan dari pengerjaan jurnal-jurnal ini. Nah, ini nanti saya mau share nih ke ini, mungkin panitia bisa ini ya. Nanti saya tulis nomor saya chat. Tadi saya coba share di kolom chat, cuma nggak bisa kekirim tuh. Jadi ini nanti saya share aja ke teman-teman terkait jurnal-jurnalnya ya. Kalau baca Pesaka Wakaf itu memang agak pusing. Kalau zakat masih mudah dipahami gitu ya, paragraf-paragraf. Cuma kalau wakaf memang agak pusing. Nah, ini kira-kira jurnal-jurnalnya nanti termasuk soal-soal studi kasus itu yang soal studi kasus ditulis oleh Serdadang. Ini yang saya terjemahkan ke jurnal, kemudian nanti dia menghasilkan angka nanti di laporan keuangan. Nah, saya pengen menampilkan hasil laporan dulu di dalam bentuk PDF, mungkin lebih enak nih yang udah saya convert ke PDF. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini lembaga wakaf, ini Syahma Aminah Rumaisa nih, nama anak saya. 31 Desember 2021. Ini kecepatannya gini, belum 31 Desember ya. Nah, ini nilai kas tarakas, kemudian ini ada aset tetap, ini ada investasi, kemudian jumlah asetnya ini ada 14 miliar. Ini ada liabilitas jangka pendek. Nanti kita lihat di CLK di 2 juta. Kalau nggak salah ini cadangan resiko keuangan sama dana nazir. Nah, di sini ini yang mungkin agak berbeda adalah aset neto itu kita pecah antara wakaf permanen dengan hasil pengelolaan wakaf. Nah, kira-kira kenapa kita pecah? Karena supaya nanti kita jadi tahu mana antara wakaf permanen dengan hasil pengelolaan wakaf. Karena kalau yang boleh kita salurkan itu kan hanya hasil pengelolaan wakaf itu ya. Bahkan tadi 90% lah ya. Kalau 10% kan untuk nazir. Kecuali kalau nazirnya memang dia bukan ini ya, bukan kegiatan utama. Artinya mungkin nggak ngambil dana nazir. Cuman nggak mungkin biasanya. Jadi tadi supaya kita jangan sampai asik menyalurkan tahu-tahu dana wakaf pokoknya tergerus gitu ya. Kira-kira fungsi dari memecah itu adalah itu. Nah, ini bentuk rincian aset wakafnya. Nah, di sini ada dari wakif. Kemudian ini ada hasil pengelolaan dan pengembangan. Nah, ini 1 juta itu adalah reinvestasi. Dia hasil pengelolaan itu adalah 10 juta. Nah, cuma memang yang masih agak membingungkan nanti di sini adalah ketika gini, kita kan terima wakaf uang. Nah, kemudian nanti uang itu kita investasikan, gitu ya. Nah, hasil dari investasi tersebut, katakanlah 10 juta tadi ya, kemudian di investasi 1 juta. Nah, 1 juta itu akan menambah di poin wakaf uang atau menambah di poin di pos investasi. Nah, itu yang di Pesaka memang tidak disebutkan. Itu jadi memang silakan aja mau ke investasi atau ke uang gitu ya. Artinya uang itu kan memang bentuk yang kita terima gitu ya. Investasi itu kan dia perubahan bentuk aja. Yang awalnya uang kita jadikan bentuk investasi. Nah, kalau yang sekarang itu saya masukkan ke uang. Karena dia sumbernya dari uang. Nah, ini komparasi. Uang itu apa? Ada 2 kan, uang melalui uang. Yang melalui uang. Oke. Nah, kalau itu yang membedakan, nah ini yang mungkin di Pesaka itu juga tidak tidak diatur, dia hanya ada wakaf uang, tapi di Per-BWI itu ada istilah, bahkan di undang-undang atau di KMA ya, saya lupa undang-undang itu ada atau enggak istilahnya, itu ada istilah uang dan melalui uang. Nah, kalau uang itu sebenarnya dia lebih ke wakaf produktif, kalau yang saya pahami. Kalau melalui uang itu lebih ke dia wakaf, kemudian dia udah ada tujuan akan diperuntukkan untuk aset biasanya. Misalkan wakaf untuk pembangunan gedung Holsebi gitu ya contohnya itu. Nah, itu kan jadi dia nanti aset wakaf itu bukan uangnya, tapi aset gedung tadi. Nah, tapi kan yang diwakafkan oleh si
wakaf itu bentuk uang. Nah, maka dia dipisah antara uang dengan melalui uang. Nah, kira-kira singkatnya penjelasannya seperti itu. Nanti kalau ada kesalahan Pak Dadang bisa menambahkan. Nah, ini juga saya kenal istilah uang dan melalui uang dari Pak Dadang. Cuma memang di PSAK itu tidak ada istilah melalui uang, tapi itu adanya di Per BWI dan KMA. Per BWI ada, cuma saya KMA dan undang-undang saya agak lupa. Kalau nggak salah itu kalau di undang-undang itu hanya mengatur wakaf itu ada 2, bergerak dan tidak bergerak. Maksudnya di KMA sama Per BWI-nya yang ada istilah uang dan melalui uang. Itu nanti teman-teman bisa dibaca kalau mau pelajarin atau nanti ada yang nulis skripsi tentang wakaf. Ini ada lumayan panjang untuk Per BWI ini nomor 1 tahun 2020. Nah, ini kalau salah di sini ada istilah ini melalui uang di sini. Nah ini sini nih. Wakaf melalui uang nih. Wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakaf untuk dikelola secara produktif atau sosial. Nah, jadi memang dia sudah ada peruntukannya. Tapi kalau wakaf uang, wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Nah, itu dia dijelaskan di peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Berarti kalau misalnya kayak wakaf beasiswa gitu, berarti masuknya ke wakaf uang ya? Apa? Lalu, emang ada ya wakaf beasiswa ya? Ya di SEBI. Mungkin untuk ini kali ya, infrastrukturnya ya. Betul. Bukan. Infrastruktur. Bukan penerimaan. Kalau di PSAK kalau nggak salah, main saya baca ada deh peruntukannya kayak untuk beasiswa gitu. Itu hasilnya, hasil pengelolaannya. Itu untuk bidang pendidikan. Wakaf uang, wakaf produktif. Betul. Wakaf uang yang nanti hasilnya itu untuk bidang pendidikan. Salah satunya kan beasiswa gitu ya. Kira-kira begitu Ustaz Dadang ya? Betul. Kira-kira begitu tadi siapa tuh? Oke, saya lanjut. Oke, kita masuk ke tadi mana ya? Oke. Nah, ini makanya juga kita pisah antara uang dengan melalui uang. Sebenarnya sih di PSAK tidak ada ini ya, cuman kita biar tahu aja nih pergimana antara wakaf uang dengan melalui uang itu berapa gitu. Cuma memang agak bias tadi ya kalau baca juga memang maksudnya harta benda tidak bergerak sesuai dengan yang dikehendaki wakaf untuk dilakukan secara produktif atau sosial. Kalau di sini bisa produktif, tapi di wakaf uang juga bisa produktif juga. Kalau dulu tuh saya maknain kalau ini lebih ini infrastruktur untuk wakaf produktif, misalkan bangunan tanah dan bangunan rumah sakit. Rumah sakit itu nanti bisa sosial, tapi dia bisa ini juga ada sisi produktifnya juga. Oke, lanjut. Ini, nah kemudian yang pengen, nah ini contohnya ya, kalau kita udah isi angkanya nih. Jadi nanti kalau di hasil pengelolaan, pengembangan, itu isinya nanti ada plus ada minus, atau kontra akun gitu ya. Kalau minus itu kita sebut kontra akun. Jadi sebenarnya dia akun beban nih, untuk beban, nah di sini nih ada beban cadangan pengelolaan aset wakaf produktif. Kemudian juga tadi ada ini ya, ada beban pengelolaan dan pengembangan. Cuma sementara ini saya hilangin karena memang hasil diskusi kita ya dengan Pak Dadang, kalau untuk contoh misalkan gini, lembaga wakaf itu membuat rumah makan. Ketika ada membuat rumah makan, itu nanti nggak usah muncul pendapatan dan beban si rumah makan itu di laporan wakaf. Tapi cukup katakanlah angka bagi hasil untuk lembaga wakafnya gitu. Sehingga di sana tuh nggak udah masuk aja netnya gitu ya. Nggak perlu masukin pendapatan dan bebannya si rumah makan tersebut. Tapi cukup aja udah bagi hasil untuk lembaga wakafnya berapa gitu. Nah, termasuk kalau misalkan ada tadi ya kayak misalkan kita ada bagi hasil deposito, saya sih lebih prepare itu langsung
pengurang aja, pengurang bagi hasil depositonya gitu, langsung net aja gitu. Nah, itu boleh diikuti, boleh tidak, itu kan. Itu ini aja, istihad saya aja itu. Nah, kemudian ini kira-kira ada 2 nanti. Kalau di ini kayak saya sebutin laporan aktivitas ini ya, wakaf permanen atau pokok wakaf. Nanti kita ada, nah ini dari sini nih. Ini ada namanya penerimaan wakaf. Kemudian ada dampak pengukuran ulang ya, kalau memang nanti ada. Kemudian nanti dia, nah ini yang nggak ada nih di penyajian 101-nya. Jadi ada yang namanya penerimaan wakaf dari hasil pengelolaan dan pengembangan. Ini yang saya tambahkan tadi yang saya sebut istilahnya itu adalah reinvestasi. Jadi ketika ada terima hasil, kemudian berapa dari terima hasil 10 juta tadi yang menambah ke pokok wakafnya. Kemudian ini juga memang yang berikutnya adalah pengalihan pokok wakaf. Itu yang tidak diatur di ini ya, di pokok wakafnya. Saya lupa di pesakannya ada atau tidak. Cuman case-nya itu ada tentang pengalihan pokok wakaf yang itu tadi di simulasi nggak ada nih, harus masuk mana. Nah, contoh dari pengalihan pokok wakaf adalah contoh Nazir A gitu ya. Nazir A itu terima wakaf tanah. Sebidang tanah katakanlah 1 hektar. Nah, tapi si Nazir A itu nggak bisa ngelola nih. Katakanlah nggak bisa memaksimalkan tanah tersebut. Nah, itu nanti dia katakanlah menyerahkan tanah tersebut ke pesantren. Nah, yang sering kejadian kayak gitu. Nah, pesantren itu tidak dikelola oleh Nazir langsung si A, tapi langsung oleh pengelola pesantren yang itu contoh katakanlah dia punya izin Nazir. Nah, maka kita sebut itu namanya pengalihan pokok wakaf. Jadi bukan penyaluran ya. Itu yang agak apa namanya di lembaga wakaf itu sering kejadian dia ada tanah atau bahkan uang ya, wakaf uang gitu ya. Itu disalurkan. Nah, wakaf itu yang agak berbeda lah. Pokok wakaf itu nggak boleh disalurkan, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan ataupun uang gitu. Jadi kalau disyaratkan itu adalah kalau mau mengalihkan pokok wakaf itu adalah harus ke sesama nazir. Nah, itu yang di pesaka atau di ilustrasinya tidak ada tuh. Nah, sehingga itu saya tambahkan sebagai pengurang wakaf permanen, mengurangi saldo ya, saldo wakaf permanen. Jadi dia jurnalnya gimana Pak Meko itu yang kalau pengalihan? Gimana Ustaz? Jurnalnya. Nah, contohnya itu di jurnalnya. Kontrak akun atau gimana? Enggak, Ustaz. Sebenarnya kontrak akun ya kalau mau ditampilin kontrak akun. Atau logikanya dianggap penyaluran pokok gitu ya? Betul, Ustaz. Cuman saya istilahnya pengalihan pokok, bukan penyaluran, Ustaz. Pengalihan pokok wakaf. Nah, ini yang sering kejadian, Ustaz ya, kita temuin, Ustaz ya, di lembaga wakaf biasanya bentuknya juga uang gitu. Nah, itu yang contoh kita audit kemarin adalah ada pesantren butuh dana untuk pembangunan gitu ya, atau beli tanah. Nah, kemudian si lembaga nazir itu dia ada uang gitu ya. Nah, uang itu akhirnya dibeliin lah tanah untuk pesantren itu. Nah, mau nggak mau kalau seperti itu bukan yang salahnya itu yang sering kejadian itu diakui sebagai penyaluran. Sedangkan wakaf itu tidak boleh disalurkan gitu. Nah, maka mau nggak mau itu kan sebenarnya perubahan bentuk aja tuh dari yang tadinya uang menjadi tanah. Nah, sehingga tanah tersebut itu harus dijaga tuh oleh nazir. Ketika si nazir tidak mau menjaga tanah tersebut, maka harus dialihkan nih ke nazir lain. Nah, ketika mengalihkan ke nazir lain, itu harus izin wakif. Tidak boleh. Nah, yang repot kalau uang itu kan wakifnya banyak gitu ya. Beda kalau misalkan bentuknya tanah. Tanah itu kan wakifnya rata-rata 1 atau keluarga biasanya kan. Nah, tapi kalau bentuk uang kan wakifnya banyak gitu ya. Itu yang agak repot. Apalagi kalau misalkan wakaf itu kadang-kala ada yang wakaf bebas ya.
Jadi pokoknya himpun wakaf aja tuh, nggak tahu itu wakaf untuk apa, sehingga si nazir kadang-kala Jaga. jadinya bebas gitu saat gunainnya gitu. Gitu. Ada lagi Pak Miko, kasus sekarang ini adalah titipan wakaf. Mungkin kita juga belum terakomodasi ya. Jadi nazir menerima wakaf tapi program nazir lain gitu, baik masjid misalnya. Yang paling banyak Quran ya sekarang ini. Wakaf melalui uang untuk Al-Quran, dan Al-Qurannya dibagi-bagi gitu. Nah ini kita belum buat simulasinya tuh. Kalau versi BWI itu nazirnya itu bukan yang menerima, maka dia titipan. Bahasanya maklar wakaf itu bukan nazir. Kalau nazir itu harus mengelola aset wakafnya katanya. Maka kalau saya prefernya kalau itu ketitipan kayaknya. Walaupun Betul, bisa Zat. juga Itu pintunya kejadian tadi pengalihan pokok wakaf juga gitu. Itu kejadian di ini Zat, di Indosat tuh. Indosat itu kan nazir itu kita jadiin titipan aja Zat. Jadi karena memang nazirnya bukan lembaga nazir ini. Al-Quran ya. Banyak Zat kalau dia. Nah ini contohnya nih. Quran Braille, Kampung Mualaf, Penang gitu kan. Sekolah Edukasi Adab Indonesia, Sumur Pelosok Negeri, ada Sumur Palestina, sampai terakhir itu ada kendaraan dari pelosok negeri. Itu nazirnya bukan mereka, tapi hanya titipan aja memang. Itu memang semacam mungkin di pelosok kan kalau menghimpun dana wakaf agak susah ya. Jadi kerjasama dengan lembaga nazir yang ada di Jakarta gitu ya, menghimpunnya fundraisingnya lebih gampang lah gitu kan, yang banyak uang gitu kan. Tapi si nazir itu bukan ini bukan lembaga nazir Indosat nih gitu ya. Di sini hanya sebagai titipan. Nah, nazirnya itu di sana di pelosok-pelosok itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke, Pak Miko, mungkin saya rasa cukup dulu ya untuk pendahuluan bakal teman-teman. Artinya begini pesan saya, bahwa menerjemahkan PSAK tidak cukup dengan baca PSAK ya, harus dengan undang-undang, dengan peraturan, dengan fatwa. Ini Pak Miko udah bagus referensinya, udah banyak, saya malah belum ketemu itu referensinya. Nah, ini gambar buat teman-teman. Terus yang kedua, semakin kita praktek, semakin kita belajar, dapat ilmu banyak Pak Miko ya, kita di lapangan ya. Betul Zat. Itu yang alhamdulillah kita dengan praktek itu tidak terjebak, malah kayaknya yang dosen tuh banyak nggak nambah tuh ilmunya gitu, bukunya ilmunya yang dari buku saja, tapi justru di lapangan itu tersebar berkah-berkah ilmu ya, yang tercecer, yang kita bisa buat dalam satu menghasilkan uang malah ya gitu Amiko ya. Bagian dari keberkahan Zat. Betul. Jadi ini buat teman-teman, mudah-mudahan jadi penyemangat ya, inspirasi. Saya bangga justru banyak alumni-alumni yang punya kelebihan masing-masingnya, Pak Miko, Pak Taufik Akbar, kita ada Pak Sepki, ada Pak Bayhaki, di sini ada Pak Lukman juga, dia punya mazhab sendiri juga ya, kreativitasnya juga cukup bagus gitu ya. Saya mengapresiasi banget. Saya malah senang kalau punya mahasiswa saya lebih cerdas daripada dosennya. Ya, walaupun tetap yang lebih cerdas dosennya, yang mahasiswa lebih cerdas, membuat lebih cerdas. Bangga sekali. Mungkin buat teman-teman itu, kami ada closing statement. Cukup Zat, nanti mungkin nanti bahannya saya coba share aja ke teman-teman. Ini ada undang-undang, ada PP, ada peraturan BWI. Tapi kalau PSAK mungkin enggak Zat ya, karena dia ada biar suruh cari sendiri dia. Soalnya dia ada hak ciptanya, satunya agak takut nyebarin. Ada kita dari AI nih. Kalau yang PSAK. Ya. Nanti termasuk file yang ilustrasi jurnal nanti saya share ya. Nanti minta ini aja kontak panitia nanti. Ya. Atau dimasukin ke Google Drive gitu Kak. Nanti share link Google Drive-nya jadi bisa diakses banyak orang gitu. Oke, siap. Nanti saya kirim ke panitia, nanti biar panitia yang atur lah ininya. Siap. Makasih Pak Miko, teman-teman, mungkin sebagainya dari saya kira-kira share ilmu dan pembelajaran, praktek gitu ya, teman-teman, itu membuat kita lebih pintar, lebih bagus ya.
Itu mungkin nanti mudah-mudahan ke depan bisa dilanjutkan dalam bentuk acara yang lain ya. Silakan kepada moderator. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Dari Cukup mungkin Pak cukup. Mikonya mau ada acara lah. Nanti boleh ya. plan langsung ya, kalau ada praktek dulu, ada contohnya di situ, simulasinya udah dibuatin. Ini kalau ada masalah bisa via WA. Ya, baik. Saya mau memberi sedikit kesimpulan dari apa yang dari Pak Miko jelaskan tadi. Dari laporan keuangan entitas wakaf ini ada 5 kalau tidak salah. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada laporan rencana aset wakaf. Dan selanjutnya ada laporan aktivitas yang di dalamnya itu membanding laba dan rugi. Dan dari laporan aktivitas tersebut ada juga penghasilan penerimaan wakaf, dampak pengukuran ulang aset wakaf, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan ada juga beban. Yang keempat ada laporan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya masuk ke sesi doa ya, panitia ya. Ini Pak benar? Iya Kak, hadir. Oh iya. Apakah Saudara Yusuf sudah hadir? Hadir. Ya, silakan. Sebelumnya izin off cam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan li'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah karena pada kesempatan kali ini kita dapat menyelesaikan pada BSAK lanjutan dari yang sebelumnya. Dan semoga waktu yang telah kita habiskan menjadi waktu yang bermanfaat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Saudara Yusuf yang telah membacakan doanya. Saya selaku moderator pamit sendiri dan dikembalikan kepada MC. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon maaf off cam soalnya jaringan lagi nggak stabil. Sebelum saya tutup atau melanjuti acara selanjutnya itu penutupan, kita dokumentasi dulu ya untuk mengabadikan acara ini. Ayo teman-teman, kakak-kakak di open cam kameranya. Baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Baik, acara selanjutnya itu penutupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya serangkaian acara telah kita lewati bersama hingga sampai di penghujung acara. Atas nama panitia penyelenggara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dadang Romansyah dan Bapak Miko selaku pemateri pada malam hari ini yang telah mentransfer ilmu kepada kita semua. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator dan para peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam acara webinar malam hari ini. Dan semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti tolong Pak Miko dikirimin sertifikat ya. Baik, Pak. Caranya ya. Teman-teman. Baik, Pak. Untuk teman-teman jangan lupa diisi absensinya. Saya izin live ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Izin live juga teman-teman. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.